Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Said Ahmad Muzamil, mahasiswa dari kelas 3E Ilmu Kalam dengan dosen Bapak Ali Mursyid sebagai tugas UTS Ilmu Kalam. Di sini saya akan membaca mengenai teologi Khawarij dari bukunya Bapak Harun Nasution, Teologi Islam. Di sini Bapak Harun Nasution memberikan pandangannya secara sejarah dan sosialnya, bagaimana kemunculan Khawarij itu. Kemudian bagaimana munculnya Khawarij dari dampaknya perpecahan atau mungkin rasa ketidakadilan yang menimpa mereka. Mereka menginginkan keadilan, semangat keadilan, tetapi di satu sisi mereka pun memecah persaudaraan Islam. Kemudian bagaimana cara mereka menanggapi ketidakadilan tersebut adalah dengan sudut pandang mereka sendiri, memaksakan sudut pandang mereka terhadap orang lain. Ya, dan ini menjadi bukti bahwa hendaknya masyarakat modern untuk menjauhi dari fanatisme buta, taklid buta. Kemudian agama bagi kaum Khawarij bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mereka menganggap pemahaman mereka ini dapat menegakkan keadilan, tapi di satu sisi dapat menumpahkan darah sesama muslim. Di sana juga Bapak Harun Nasution menjelaskan ciri-cirinya, seperti mereka hanya memandang agama dengan harfiah atau mungkin literal. Tidak ada tafsiran, tidak meluaskan tafsiran. Apa yang menurut mereka benar, dan menurut yang lain salah. Maka oleh karena itu memang pikiran mereka itu bisa dinilai sempit. Saking sempitnya hingga terjadinya perpecahan dari masa ke masa. Jika satu kaum merasa tidak adil, tidak merasakan keadilan dalam satu sektor tersebut atau dalam satu kelompok tersebut, maka ia akan memecahkan diri menjadi kelompok yang lain, dan terus kemudian dan yang masih bertahan hingga sekarang itu adalah kelompok yang bisa dibilang lebih modern daripada kelompok-kelompok pendahulunya. Dan di sini juga Pak Harun mungkin secara tidak langsung menotis mengenai agar orang-orang di zaman ini tidak memiliki perilaku sempit dalam pandangannya, sempit dalam memandang perkara agamanya, karena agama Islam itu luas. Bapak Harun Nasution memberikan kritik tajam juga terhadap perilaku Khawarij, yaitu menutup diri dari akal dan realitas perkembangan zaman. Karena hendaknya agama itu seimbang antara wahyu, akal, tetapi ya itu tadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Khawarij itu benar-benar literal dalam memahami agama, karena latar sosialnya juga mereka dari kelompok Badui Arab. Jadi tegas, tapi
eh, apa kurang terbuka saja gitu ya, gitu. Untuk lebih lanjutnya selanjutnya saya akan membacakan dari buku Teologi Islam karya Bapak Harun Nasution. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tugas ilmu kalam oleh Sayyid Ahmad Muzamil dari kelas Kalam E. Saya akan membacakan dari bukunya Pak Harun Nasution, Teologi Islam. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surat An-Nisa yang dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka syuroh yang berasal dari kata yashri, menjual. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 dari surat Al-Baqarah. Ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Maksudnya, mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka adalah Haruriyah dari kata Haruro, satu desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak. Di tempat inilah mereka yang pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi menjadi imam mereka sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar, tetapi akhirnya seorang Khariji bernama Abdurrahman bin Muljam dapat membunuh Ali. Sungguh pun telah mengalami kekalahan, kaum Khawarij menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuasaan Islam resmi baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Abbasiyah. Pemegang kekuasaan yang ada pada saat itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Dalam lapangan ketatanegaraan, mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja. Bahkan bukan hanya orang Arab, tetapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam, sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika. Khalifah yang terpilih harus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau dibunuh. Dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima bahwa kedua khalifah ini diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Mereka akui. Tetapi Utsman bin Affan mereka anggap telah menyeleweng mulai dari tahun ke-7 dari masa khalifahnya. Dan Ali juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa arbitrase tersebut di atas. Sejak waktu itulah Utsman dan Ali
bagi mereka telah menjadi kafir. Demikian pula halnya dengan Muawiyah, Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur. Siapa yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari tetapi tetap dalam Islam? Persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan politik, tetapi persoalan teologi. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah golongan dalam kalangan Khawarij. Menurut Asy-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 subsekte, dan menurut Al-Baghdadi 20 subsekte. Al-Asy'ari menyebut subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Hidup di padang pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani dan bersikap merdeka, tidak bergantung pada orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi atau Badui, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan. Ajaran-ajaran Islam sebagai terdapat dalam Al-Quran dan hadis mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya, berarti sangat literal. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dan dalam pemikiran, lagi sempit akal serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil. Disinilah letak penjelasannya. Bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman kita. Al-Muhakkimah itu golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut Ali, disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalam tiap orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar, maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar, maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya. Kemudian ada golongan Al-Azriqah. Golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakkimah hancur adalah golongan Azriqah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi' bin Ibnul Azraq. Nafi' bin Al-Azraq. Pengikutnya menurut Al-Baghdadi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi' sendiri, dan padanya mereka beri gelar Amirul Mukminin. Nafi' mati dalam pertempuran di Irak tahun 686 Masehi. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir atau tidak memakai kata kafir lagi, tetapi memakai kata musyrik atau politeis. Dan di dalam Islam, syirik atau politeisme merupakan dosa yang lebih besar dari kufur. Menurut buku Bapak Harun Masiku. Selanjutnya yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azriqah tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azriqah sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut Al-Azriqah tidaklah diterima begitu saja, tetapi harus diuji kepadanya, diserahkan seseorang tawanan. Kalau tawanan ini ia bunuh,
maka ia diterima dengan baik. Tetapi kalau tawanan ini tidak dibunuhnya, maka kepalanya sendiri yang mereka penggal. Sikap yang tidak mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azhariyah. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka hanya daerah mereka lah yang merupakan Darul Islam, sedang daerah Islam yang lain adalah Darul Kufur yang wajib diperangi, dan yang mereka pandang musyrik bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak dari orang musyrik. Jadi kalau pandangan polisi itu mereka pandangannya sangat sempit, menganggap bahwa hanya diri mereka yang benar, sisanya salah. Mereka saja yang Islam, sisanya kafir. Ekstrim sekali. Kemudian ada sekte An-Najdah. Najdah bin Amir al-Hanafi dari Yamamah ada dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azhariyah. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebahagian dari pengikut Nafi bin Al-Azraq adalah Abu Fudayk, Rasid At-Tawil, dan Atiyah al-Hanafi tidak dapat mengikuti paham bahwa Al-Azraqi yang tak mau pindah atau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azhariyah adalah musyrik. Demikian pula mereka tak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Abu Fudayk dengan teman-teman serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamamah. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi. Sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah daerah kekuasaan Al-Azhariyah. Pengikut Abu Fudayk dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi bin Al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam, jadi saling mengkafirkan antar golongan. Najdah berlainan dengan kedua golongan di atas berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar betul akan mendapatkan sisaan, tapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Oh, cuma golongan ini. Dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus dan yang mengerjakannya sendiri menjadi musyrik. Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram bunuh orang Islam, dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah pada Rasulnya. Orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Ya, balik lagi, mereka menganggap dirinya Islam dan yang lainnya adalah berdosa besar. Yang dimaksud dengan orang Islam yang pengikut Najdah dalam hal-hal selain dari tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, ia dapat dimaafkan. Dalam lapangan politik, Najdah berpendapat bahwa adanya imam perlu hanya jika maslahat menghendaki yang demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini, mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Jadi menurut mereka imam perlu jika maslahat menghendaki yang demikian. Iya. Dalam kalangan Al-Khawarij, golongan inilah kelihatannya yang pertama membawa paham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya dia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya dia tetap menganut agama Islam. Tapi ini seperti konsepnya dalam Syiah. Tetapi tidak pula semua pengikut Najdah setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran di atas, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir, dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan oleh pembagian ghanimah, yaitu barang rampasan perang, dan sikap lunak yang diambil Najdah terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah.
dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan. Tapi sebelum dikeluarkan seperlima daripadanya, sebagian sebagai diwajibkan dalam syariat. Dan sebelum mereka kembali ke pangkalan, harta dan tawanan itu telah dibagi oleh yang turut dalam serangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam serangan terhadap kota Madinah, mereka dapat melawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Malik. Permintaan ini dikabulkan oleh Najdah. Hal mana tak dapat disetujui pengikutnya karena Abdul Malik adalah dalam perpecahan ini, perpecahan adalah ciri-ciri. Dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Atiyah mengasingkan diri ke Sijistan di Iran, sedangkan Abu Fudaik dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya Najdah dapat mereka tangkap dan penggal lehernya. Selanjutnya ada kelompok Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Karim bin Ajrad yang menurut Asy-Syarahstani merupakan salah satu teman dari Atiyah dan Al-Hanafi. Kaum Al-Ajaridah bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi bin Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dan tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai paham puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran membawa cerita cinta menurut mereka, dan Al-Quran sebagai kitab suci, kata mereka, tidak mungkin mengandung cerita cinta. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bahagian Al-Quran. Ini juga. Sebagai golongan Khawarij lain, golongan Ajaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka itu golongan Maimuniyah, penganut paham Qadariyah. Bagi mereka semua perbuatan manusia baik dan buruk timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia sendiri. Golongan Al-Hamziyah juga mempunyai paham yang sama, tetapi golongan Asy-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan manusia tidak dapat menentang kehendak Allah. Jadi Khawarij ini semakin kesana semakin menganut paham yang berbeda. Ada yang menganut paham Qadariyah, free will, kemudian ada juga yang Jabariyah atau fatalisme, begitu. Kemudian ada kelompok As-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ia Ziyad bin Al-Asfar. Dalam paham mereka dekat dengan golongan Al-Azriqah dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat-pendapat berikut. Orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Selanjutnya, tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan. Dosa yang sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang berbuat dosa golongan pertama tidak dipandang kafir. Yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua. Daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka bukan Darul Harb. Itu daerah yang harus perangi. Yang diperangi hanyalah maskar atau camp pemerintah. Sedang anak-anak dan perempuan tak boleh dijadikan tawanan. Kufur pun dibagi dua. Kufur biinkaril nikmah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan, dan kufur biinkaril arubudiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Di samping pendapat-pendapat di atas, terdapat pendapat-pendapat yang spesifik bagi mereka. Takyah hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Tetapi sungguh pun demikian, untuk keamanan diri, perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah bukan Islam. Kemudian Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad, yang pada tahun 686 memisahkan diri dari golongan Al-Azriqah.
Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. Orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima, membunuh mereka adalah haram. Daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintah merupakan Darut Tauhid. Daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tak boleh diperangi. Yang merupakan Darul Kufur yaitu harus perangi hanyalah maskar pemerintah atau camp. Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin. Dan kalaupun kafir hanya merupakan kafir an-ni'mah bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dan kata lain mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan pada yang mempunyai. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti dia gambarkan di atas membuat Abdullah bin Ubay tidak mau turut dalam golongan Al-Azriqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Zaid al-Azdi, pemimpin Ibadiyah Sudah bin Ibad, mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj yang pada waktu yang tersebut akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan telah hilang dalam sejarah. Ajaran-ajaran ekstrim mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat yang sekarang. Oke, sekian dari saya. Itu adalah teks yang saya baca adalah bab Khawarij dari buku Teologi Islam Bapak Harun Nasution. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.